janjian nongkrong di La Camera Coffee tentunya. Wow, tempatnya cozy banget, enak banget. Dan sekarang Yudi Raven lagi nungguin satu orang yang luar biasa juga, MC, terus juga punya bisnis, terus juga punya apa lagi ya? Oh, ngajar juga dan masih banyak lagi. Bagus Au. Mana kira-kira si Au ya? Oke. Tuh. Ini betul nikahannya Pak Yudi sama Bu Siska. Siapa Siska? Wah ini bahaya nih. Pulang ke rumah langsung Rahara. Apa kabar? Luar biasa. Silakan. Aduh. Terima kasih loh diundang di acara ini. Ini luar biasa banget, nggak ketemu lama banget, sekali ketemu langsung kita nongkrong bareng. Ya, dan biasa ketemu juga di event ya, jarang kalau ketemu di kafe nongkrong bareng, ngumpul itu jarang ya. Bapak nggak arisan sih? Oh iya bener. Oh iya dia punya grup arisan, bener. Nih, dunia perweddingan gimana sekarang tuh? Oke, dunia wedding di tengah pandemik sebenarnya masih tetap jalan, tapi mungkin seperti yang Yudi tahu dan teman-teman semua tahu, biasanya cuma akad aja. Oke. Akad dulu ya, sorry, aku ralat. Akad dulu, karena kalau misalnya akad aja nggak akan ada resepsi, tapi kalau akad dulu berarti nanti akan ada resepsi. Nah itu ladang kan buat kita yang ada di dunia wedding. Iya bener. Jadi tapi kerasa banget ya antara yang normal terus selama pandemi dan transisi ke new normal. Iya itu kerasa bangetnya gini. Kalau biasa kita bertemu banyak orang gitu kan, udah gitu mungkin bisa jadi kalau pas kita lagi MC ketemu orang-orang yang kita kenal gitu ya. Tapi sekarang ya cukup intimate aja, keluarga doang, keluarga pengantin doang. 2 jam selesai. Oke, asik banget. Dan ngomongin tentang Au tuh kenapa ya? Selalu ada identik kalau misalnya MC wedding bagus Au. Sekarang udah banyak sebenarnya MC wedding yang baru-baru yang bermunculan. Sebenarnya basicnya tuh sebenarnya bukan MC wedding, justru awal saya yang MC itu MC event, gathering, launching atau enggak roadshow. Keliling-keliling kota gitu. Nah, suatu hari pas MC di sebuah mall, ketemu sama yang punya salah satu WO di Bandung, diajaklah MC kawinan. Jadi sampai sekarang kawinan. Sampai sekarang gitu kan. Wow. Tapi event lain juga ada sih, cuma didominasi oleh wedding. Kira-kira 80% lah ya wedding. Iya, 80% ya. Tapi ngerasa kaku nggak sih pas kita wedding terus balik lagi ke event, atau sebaliknya dari event ke wedding? Nah, persepsi orang tentang MC wedding yang harus formal, harus kaku itu tuh sebenarnya salah sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari wedding ke event, mungkin rubahnya dikit, nggak terlalu banyak. Apalagi kalau misalnya gathering yang audiensnya juga anak muda gitu ya, atau enggak harus ramai acaranya, nggak terlalu susah sih sebenarnya, karena di acara resepsi pun saya kebanyakan hanya resepsi yang acaranya nggak terlalu formal, harus santai, bahkan beberapa part harus ramai, jadi nggak terlalu susah sih. Wow, mantap banget. Nah, yang paling suka dari Bagus Auto selalu posting part 1, part 2 gitu dulu ya. Dulu. Sekarang jadi gini. Jadi ada masanya ketika kita mencari panggung lah dalam tanda kutip di sini. Jadi semua kerjaan yang masuk diambil semua. Tapi ada hal yang kita lupakan gitu ya, kayak misalnya stamina, terus juga on time-nya kita dari satu tempat ke tempat lain itu kadang suka terabaikan dan akhirnya tidak maksimal ketika kita ada di venue kedua. Nah, belakangan saya sortir kira-kira venue-nya bisa ditempuh dalam waktu 30 menit nggak? Kalau misalnya bisa ditempuh dalam waktu 30 menit, ambil. Tapi kalau enggak, daripada ngambil resiko, karena Bandung sekarang udah nggak kayak dulu. Dulu tuh motor aja tuh masih bisa nyelap-nyelip sana-sini, sekarang bisa stuck, nggak gerak sama sekali. Nah, itu nggak mau saya ngambil resiko itu, belum lagi hujan, dan lain sebagainya. Terlalu beresiko lah. Oke. Wow, mantap. Apa sih selama ini challenge yang dirasakan untuk membawakan satu acara wedding gitu? Challenge-nya adalah, kan orang tadi seperti saya bilang kalau MC wedding itu apalagi di akad nikah itu harus acara yang sakral, formal. Sebenarnya bukan formal, tapi lebih ke intimate. Intimate bagaimana kita membawakan suasana mulai dari khidmat, kemudian juga ada sedikit bukan lucu ya, tapi lebih cair ya. Terus ada syahdunya ketika sungkem bukan sedih. Saya selalu menegaskan kalau sungkem itu bukan sedih, tapi syahdu. Karena nanti pada saatnya dia nangis dan lain sebagainya itu di luar kuasa kita, biarkan saja mengalir apa adanya. Terus nanti ada acara adat yang kita bawakan harus crunchy gitu, harus cair sama si audiens. Jadi pembawaan kita di situ tuh ditantang bisa membawakan dari satu part ke part lain. Jadi kayak
kayak feel-nya tuh dari satu sesi ke sesi lain tuh kita arrange sendiri gitu. Wow, jadi in sequence ya. Dari satu ke satunya tuh dinikmatin banget ya. Bener. Nah, terus kalau misalnya unforgettable moment nih yang nggak pernah dilupain sampai sekarang selama MC wedding apa ya. nih? Sebenarnya banyak unforgettable moment. Beberapa di antaranya pernah nih MC nikahan kembar. Jadi di pelaminannya ada 2 pasang tuh. Orang tuanya ada 3 pasang. Terus ada satu kejadian acaranya nggak beres-beres karena yang tadinya si ayah pengantin wanita ini memberikan restu tiba-tiba batal memberikan restu. Seriusan itu kejadian? Itu nyata, based on true story. Nyata. Jadi nunggu dulu apakah si ayahnya datang atau tidak, karena last minute malam-malam nelpon bilang iya. Terakhir gitu. Terus dihubungi lagi ternyata saya nggak mau datang. Sampai pengantinnya nangis, sampai wah drama dulu, akhirnya tiba-tiba datang dengan waktu dari mulai akad itu sekitar 2 jaman baru datang. Itu udah tegang semua yang di situ, takutnya nggak jadi. Nah, ngulur waktunya gimana sih biasanya? Ice breaking gitu? Atau gimana? Nggak, beda sama event ya, ice breaking. Kalau di wedding biarkan saja. Kalau misalnya memang kita sudah maksimal, kayak misalnya khutbah nikah dilama-lamain, terus sesi-sesi lain dilama-lamain, ya udah biarin aja karena orang harus tahu juga pada akhirnya kenapa ini bisa lama gitu. Udah biarin aja, ngalir aja. Nah, tadi kan ngobrolin tentang sungkem. Sungkem itu kan biasanya yang tadi gitu, harus sedih gitu atau sahdu gitu ya. Pernah nggak sih ada momen dimana ini mah nggak nangis gini kan, ngerasa gagal gitu? Oke. Kalau nangis nggak nangis, itu mah balik lagi sama si pengantinnya ya. Itu terjadi karena beberapa faktor. Pertama, soundnya harus bagus. Kalau soundnya jelek, sebagus apapun kita bawain acara tuh nggak akan dapet. Satu itu. Terus kedua, prolog atau narasi yang kita sampaikan, seberapa menyentuhnya itu dibacakan. Yang ketiga, faktor dari kedekatan pengantin sama orang tua. Kalau misalnya nggak terlalu deket, mau dibikin sedih apapun ya karena gue nggak deket sama nyokap gue ya udah. Iya. Nah, jadi gimana situasinya pada saat itu? Belum lagi kalau misalnya audiensnya berisik, nggak dapat hikmahnya ya nggak nangis gitu. Jadi kalau buat saya nangis atau nggak nangis itu bukan ukuran sebuah keberhasilan. Setidaknya pesan dari sungkem itu ya, curahan hati seorang anak sampai ke orang tuanya. Oke. Jadi itu intinya ya sebenarnya. Iya, jadi kalau misalnya nggak nangis nggak berhasil, bukan ukuran. Oke. Jadi patahkan tuh ya yang namanya sungkeman tuh harus nangis itu berhasil. Apakah tanpa narasi tiba-tiba pengantin nangis itu juga sebuah ukuran keberhasilan? Nah, juga kan. Karena ada yang titipan waktu itu, jangan sampai nangis ya, jangan dikasih narasi. Oke, saya cuma mengatakan, teteh silakan sungkem kepada mama dan papa. Tiba-tiba nangis edan. Itu pernah. Terus pernah bawain sedemikian rupa, pokoknya gimana caranya si pengantinnya harus nangis karena dia tuh belum pernah nangis. Aku sudah bikin sedemikian rupa dengan narasi yang secakar dengan backsound yang sedih, tapi dia nggak nangis, mau gimana? Susah. Oke, itu dia tentang Au dan perweddingannya. Terus katanya bisnis fashion juga. Halo Project. Ya bisnis itu udah 2 tahun sih ya. Kalau ada yang bilang Aji Mumpung, ya aku bilang aja Aji Mumpung lagi orang melihat sosial media saya. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk itu gitu. Seperti ada yang bilang, oh iya Aji Mumpung. Iya emang iya, karena justru kalau misalnya saya bukan siapa-siapa atau saya tidak sebanyak orang melihat profil saya, ya ngapain juga saya buka usaha. Benar gitu kan. Nah akhirnya karena suka fashion juga, mulailah bisnis itu dan alhamdulillah juga responnya bagus. Menopang ketika pandemi corona. Saat job MC-nya dipospon, pending ya, itu cukup menjanjikan. Apa sih yang ditawarinnya di Halo Project ini? Sebenarnya produk Halo tuh banyak. Ada yang utama tuh adalah kimono, outer kimono, spesifiknya untuk cowok, tapi sebenarnya unisex, bisa untuk cewek juga. Kemudian gamis, kalau untuk edisi bulan Ramadan ada gamis atau baju Turkish ya. Terus makanan, langsung lihat makanan, langsung ini ya, teralihkan jemput makanan, padahal produknya satu lagi belum kesebut.
ini makanannya mantep, porsinya ini teh jumbo apaan, loh. Nak? Chicken cordon bleu. Chicken cordon bleu dari La Camera Coffee. Kalau yang ini Juara. Oh. Tahu aja ini aku suka banget sama iga ya. Dikejar aku mah kalau ada iga enak di mana pun Seriusan? dikejar. Ya serius. Oke. Aku penggemar iga ya. Tapi hebat loh, makannya lumayan tapi badan tetap terjaga gitu. Apa sih rahasianya? Boleh dibocorin nggak? Semua performer ya. Kalau misalnya udah ada kerja di depan kamera, dilihat orang, pasti akan memperhatikan penampilannya gitu ya. Gitu. Benar. Apalagi orang-orang kayak kita gitu kan ya. Saya pakai jas, nggak mau jas saya tiba-tiba kancingnya copot gitu kan. Iya. Nah akhirnya olahraga. Atau nggak terkecil gitu. Sering soek gitu. Akhirnya olahraga sih. Gitu. Oh ya satu lagi tadi produknya adalah baju. Oh, baju gamis sama tas waist bag. Bagus ya bajunya. Bukan yang ini. Oh, bukan yang ini. Itu sih produk. Oke, wow, sip. Kalau tadi ngomongin produknya Halu, kita cobain produknya dulu dari La Camera Coffee. Wah, ini dia. Mantap. Ini aku makan nih. Langsung Serius? kita cobain sambil makan aja ya, juara. nggak apa-apa ya karena nongkrong bareng mah. Oh iya bener atau. Santuy. Nanti kaburu tiis ya. Yes, enak exactly. Ini teh kata si A-nya adalah chicken cordon bleu. Cordon bleu. Tapi kok nggak blue warnanya ya? Enggak itu. Ini mungkin ayamnya ningrat, darah biru. Ningrat, darah biru. Yes, Oh, iya bener. jadi cordon bleu. Oh baiklah. Bagaimana rasanya Pak? Aku nggak akan bilang enak, Heeh. karena katanya kalau misalnya bilang enak tuh Ya. terlalu pasaran. Oke. Jadi aku ganti Sama Fabulous. fabulous. Oke. Baiklah. Enak. Mantap loh. Mantap ya, mantap dan porsinya juga banyak. Yap. Ya si vegetable-nya banyak, udah gitu si kentangnya juga banyak. Satu porsi cordon bleu-nya juga Mantap. Ini mah wareg pisan juga ya. Iya. Ya. Ya sambil cemilan. Oke. Aku mau nyobain iganya nih. Sok, coba. Kita Ini iga bakalan bakar. tantangin ya. Biasanya Bagus Auto kan bawain acara wedding yang agem biasanya ya. Nah, sekarang kita bakalan tantangin ya Bagus Au buat nge-review makanan. Nah, itu dia. Ini ternyata ada minuman juga nih. Oh, wow, Ini juice Avo bar. Cocoa. Oke. Apa cocoa? Oh, oke. Avocado. Ini yang Hitsani. Avocado cocoa. Apa namanya? Hitsani. Hitsani. Iya. Oke, Hitsani. Ini lagunya BCL ya, Sani. Aduh, Sani. Sani. Oke. Oke, ini si iga ya, iga bakar. Oke, coba. Kita bakalan tantangin Bagus Au nge-review. Oke. Pertama kalau aku makan iga itu harus kalau misalnya dipocel pakai sendok tuh langsung bisa terpisah. Kalau harus digini berarti itu lihat ya alias alot ya. Ini berhasil. Berarti dari segi keempukannya oke. Asik. Ya. Coba dari segi rasanya. Oke. Aku berasa duduk sama Siska Switomo atau Rudi Hoirudin. Nggak apa bondan, Pak. Oh iya. Nah, Gimana? taste si rempahnya kerasa ya. Satu rempahnya kerasa udah itu ciri khas dari si iga bakar tuh kan ada tes manisnya, ada rasa manisnya. Nah, itu juga pas di sini manisnya. Dan si wangi bakarannya. Oh, oke. Itu harus Ada smell-nya. Itu dia kalau orang Sunda bilang wangi arengnya gitu ya. Ini kerasa. Dan porsinya juga mahteh. Wah, mantap. Nah, satu lagi si kuahnya. Nah, coba. Kuahnya ya. Dan kuahnya dikasih daging, biasanya cuma nggak dikasih daging. Biasanya dikasih kuah aja ya, Kuah tapi ini ada doang. Baik ya Allah, baik banget. Ya ampun, kaya banget ya. Porsinya juga banyak nih. Gimana, Oh? Ada panas. Pas gurihnya pas. Enak kepake. Biasanya aku kalau review makanan, Iya. kalau ada gambar jempol di makanannya berarti itu rekomen. Oh gitu. Sekarang boleh cek deh di Ya. Instagramnya Au ya. Apakah ada tanda ini atau enggak? Ini rekomen. Sumpah ini rekomen. Oke. Ya. Oh, ngobrol lagi, Lanjut. Gimana? Dulu kan pernah juga nih cosplayan ya sebelum MC ya. Ceritain dong. Justru sebelum cosplay itu kan sebelum MC itu aku nyanyi dulu kan, band-bandan dulu. Dan sebelum ngeband cosplay, jadi cosplay, ngeband, MC baru siaran lah kesininya. Cosplay itu dulu karena suka sama anime Jepang, sama tokoh-tokoh Jepang kayak zaman Senseiya, Sulato, Naruto. Nah itu. Ya ampun, Sulato lah. Sulato ya. Sulato, Raja Sula. Yes. Gitu. Ya, itu dia. Aku suka banget. Jadi akhirnya ketemu sama teman-teman komunitas yang suka juga, ngeblend lah.
Oke, sekarang gimana? Masih suka atau gimana? Kalau datang sesekali datang, tapi kalau untuk join, aduh inget usia ya Pak, bingung mau peran apa ya? Mungkin ini ya, jin kura-kura mungkin yang cocok. Oke, nah terus penyiar, iya, ngajar juga. Ya. Sharing aja. Oh iya, sharing, sorry. Sharing. Sama kan ya? Bener. Sharing, iya. Presenter masih? Masih, presenter masih. Terus juga MC apalagi gitu ya. Nah, yang dari beberapa kerjaan itu yang jadi prioritas yang mana sih, MC sih. Ya, karena nyaris mengorbankan dua profesi lain seperti penyiar dan presenter TV untuk lebih fokus ke MC gitu, karena satu tidak dipungkiri ya, semua orang juga pasti tahu untuk dari segi penghasilan MC ini cukup menjanjikan ketimbang dua profesi lainnya, tapi dari satu profesi ke profesi lain saling berkaitan. Kayak misalnya di penyiar atau di presenter kan olah vokal, vocabulary, kata-kata dan lain sebagainya, itu ngasah kita tiap hari untuk bisa ngomong gitu kan. Nah itu juga harus tetap dipertahankan. Kalau MC mah ya mungkin di Sabtu Minggu. Jadi kalau prioritas tetap di MC. Nah di luar MC yang lainnya supportnya adalah siaran sama jadi presenter. Nah itu bagi-bagi waktunya gimana itu? Aman. Seriusan? Aman banget. Karena gini, MC wedding kan biasanya Sabtu Minggu, weekend kan. Nah, Senin sampai Jumat itu di iRadio jam 4 sampai jam 8 malam, sore aman. Pagi-paginya di Bandung TV jam 8 sampai jam 9. Udah selesai siangnya meeting wedding. Sebenarnya aman sih sebenarnya. Gitu. Ya kecuali tiba-tiba ada wedding atau event hari biasa atau weekday, ya izin lah, aman. Kalau ada event dadakan, misalnya, ada event dadakan nih, bisa nggak datang? Bisa. Kebetulan selama rezeki nggak ditolak ya? Ya itu dia. Kebetulan aku ada di radio yang sangat mempermudah itu semua. Oke. Betul. Jadi terserah deh selama ada backup aman. Selama ada backup aman. Oke. Sip. Aku bakalan ngajakin Au buat main Fast Response Answers. Ya, siap-siap ada beberapa pertanyaan nih yang bakalan ditanyain sama Au. Tapi harus dijawab dengan cepat. Baiklah, aku minum dulu ya, takut nanti kesel. Sok. Karena harus jawab cepet ya. Sementara bener. aku teh orangnya susah inget, gampang lupa. Aduh. Yang inget cuma rasa. Rasa ini maksudnya. Iya benar. Oke, Au. Ya. Mending wedding adat atau wedding internasional? Internasional. Siapa MC panutannya? Jakarta atau Bandung? Bebas. Kalau Jakarta, aku tuh dari dulu kiblatnya tuh Indra Bekti. Kalau di Bandung Dodi 3D. Dodi 3D. Yes. Sip, sekantor ya. Kantor ya. WO atau klien langsung? Klien langsung atau cuannya lebih gede. Tadi potong. Pengantin perfeksionis atau orang tua yang ribet? Orang tua yang ribet, karena aku tuh bisa meluluhkan hati orang tua. Sip. Peres-peres dikit lah. Telat teh meet atau mendingan pakai asisten? Telat teh meet. Tetap jadi harus aku yang datang. Sip. Vendor paling the best selama ini? Kalau nanya vendor paling the best, aku akan menyebutkan WO. Tapi kalau WO yang paling the best, nah itu aku nggak bisa jawab. Jadi kalau vendor yang paling the best WO, kenapa? Karena saya sering direkomendasikannya sama WO. Walaupun catering, makeup lain juga rekomendasi. Sip. Jadi nggak bisa nyebutin WO-nya yang mana ya? Nggak boleh, nanti nggak dipakai sama orang lain. Nyinden sendiri atau playback? Playback. Aku nggak bisa nyinden. Jadi selama ini. Tapi aku pernah loh satu event sama Au, tapi dia nyinden gitu. Terus dia minta maaf dulu, punten dia anu tiasa nyinden gitu. Dulu pernah sekali sih mencoba, tapi daripada akunya taruhan ya. Takutnya ada orang yang ngerti Sunda di situ nanti komplain dan lain sebagainya. Itu pertama kalinya MC sih, tapi setelah 5 tahun di sini udah nggak pernah lagi. Udah nggak pernah lagi. Jadi bilang aja gini, kalau misalnya saya tidak bisa nyinden, kalau mau diaurkan langsung aurkan. Kalau ada yang mau nyumbang silahkan. Gitu. Kalau nggak ada yang nyumbang ya langsung pakai Bismillah aurkan. Datang lagi. Waduh, bertubi-tubi ini belum selesai sudah datang. Ini dari Amrita. Wow. Ini aduh luar biasa ya, di sini deh biar dimanjain banget ini hari ini saya. Terima kasih lo sering-sering ya. Saya gemuk nanti. Sip. Jadi ada Amrita ini juga dari Juice Bar juga dikocok dulu ya. Di-shake dulu ya. Karena ada simple sirupnya di bawah. Ini seger banget nih.
Ini juga nih dari Juice Bar. Oke. Ini lengkap ya dari mulai Ini kayaknya buat dibawa ke rumah kayaknya ya, banyak banget ya. Bener, dari mulai main course sampai dessert sampai Ini aku seneng minuman banget juga nih. juara ya. Tempatnya juga nyaman ya. Jadi kalau misalnya mau nongkrong sama teman atau meeting event Oke. atau apa di sini pas tempatnya. Mantap ya. Mantap. Makasih loh. Sama-sama. Makasih loh. Oke. Udah. Dark secret dari seorang Aduh. Bagus Au. Nah, Oke. Aku tuh orang yang paling bisa menyimpan sesuatu, artinya gini. oke. Ketika lagi bete atau lagi Oke. kesel sama orang, itu bisa sangat tidak terlihat. Oh gitu. Ya. Kamu flash gitu. Camouflage, bisa dalam tanda kutip fake mungkin ya. Ya. Kalau misalnya lagi ada, misalnya nggak suka sama satu klien karena rudet tadi gitu ya, Iya, rewel iya, setengah iya. mati. Aku tuh bisa sangat hangat di depan dia dan dia nyaman gitu. Itu tuh aku bisa itu. How come? Kok bisa gimana sih? Emang dilatih atau gimana? Mencoba nyaman untuk diri saya sendiri, itu salah satu cara untuk membuat nyaman semuanya gitu. Karena kalau misalnya saya paksakan ego saya, Ya. semuanya akan terasa sangat terganggu gitu. Hasilnya saya harus berdamai sama ego saya. Oke. Gitu. Wow, sip. Last but not least, sebelum kita lanjutin lagi makanan yang enak ini, bener banget ini, aduh luar biasa. Cordon bleu-nya tuh, kejunya tuh ya banyak banget dan ini kaya banget, rich banget ya. banget, nggak pakai ciga tapi ya, rich ciga. Ciga. Oke, ini buat yang Ya. MC ya, buat yang MC wedding sama seperti Au mungkin di luar sana atau yang wannabe MC wedding. Wejangan dari seorang Bagus Au nih apa nih? Untuk newcomer. Ya, Oke, untuk newcomer yang pertama adalah jadi diri sendiri, Yap. yang keduanya disiplin, Oke. yang ketiganya hati-hati dengan star syndrome. Karena ketika oke. orang udah band orang atau euy. Oh, namanya star syndrome. Iya. Tenanana ya mah, tenanana nama band mah. Oh, oke. Ya itu bener ya. Ya, Hati-hati dengan star syndrome. Karena ketika pekerjaan sudah banyak, Ya. kita sudah dikenal orang, terkadang kita lupa dengan beberapa hal yang seharusnya tidak kita lakukan dan itu I see. bisa membuat yang tadinya simpati menjadi antipati. Nah, itu sih yang oke. aku titip sama teman-teman yang seangkatan mungkin Ya. ataupun yang sekarang baru merintis ya. Betul. Karena satu hal yang harus diketahui, di atas pasti ada lagi. Exactly. That's what banget ya. Oke, Au, Ya. makasih banget ya udah Sama-sama. nemenin nongkrong hari ini. Terima kasih, aku juga sudah diundang di traktir makan. Sering-sering biar oke. nambah berat badan. Asik. Sukses pokoknya. Amin, kamu juga dengan sukses ya. perweddingannya. Terima Ya. kasih, sukses juga di salah Semoga satu. Caya dan Marema. Amin, kamu juga karena ini salah satu teman di bidang yang sama, Oke. yang masih solid dan masih eksis. Asik. Thank you so much, Au. Nuhun. Luar biasa. Kita Ya. lanjutin Lanjut makannya. makan ya. Nah, buat sobat nongkrong, that's it for today. Thank you so much. Kita juga mau ngucapin terima kasih buat La Camera Coffee. Ya, terima kasih. Juice Bar, terus juga ada Amrita yang enak banget nih, kayaknya harus dicobain deh nanti ya. Betul. Oke, ini semuanya komplit semuanya di sini. Thank you so much dan jangan lupa juga tayangan janjian nongkrong barengan Yudi dan Au ini bisa dilihat juga di YouTube-nya Didi Entertainment. Jangan Di-share ya. lupa subscribe, like, and comment, bunyikan loncengnya juga ya. Dan di-share. Oke, kita pamit sampai jumpa lagi. Bon appetit.